Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah fardhu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya was syuhada was salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa jami'i masyayikhina bil ma'ahid. Amadana Allah bimadadi wa fadha alaina min barakatihi wa anwari ma'lumin fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani di kitab Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu. Di subuh yang berkah ini kita akan sama-sama mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ini imam sudah sangat masyhur sekali, Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzahim Akhid Dahak bin Muzahim Al-Imam Al-Kabir Hafidhul Asr Sayyidul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Summal Makki Maulidu bil Kufah bisanati sab'in wa mi'ah wa talab al-haditha wa huwa hadathun bal ghulam walaikal kibar fahamala anhum ilman jamma wa atqana wa jawwada wa jamwa sannafa wa ummira dahra. Beliau adalah seorang al-imam al-kabir, imam yang imam besar, hafizul asr, orang yang hafiz itu penghafal. Kalau hafal Quran, ulama-ulama dulu udah biasa ya, al-hafiz. Kalau zaman dulu itu al-hafiz orang ulama hadis, hafal ribuan hadis, sangat banyak hadis yang terhafal al-hafiz. Syekhul Islam, beliau lahir di Kufah. Kufah itu daerah Irak, Baghdad. Kemudian Sumal Maki, kemudian dia hijrah ke Mekah. Lahir di Kufah pada tahun 107. Berarti di zamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau. Imam Malik lebih tua sedikit saja. Imam Malik tahun 93 lahir, beliau tahun 107. Sebelum lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, 43 tahun setelah beliau. Kemudian beliau belajar ilmu hadis, belajar hadis, mengumpulkan hadis, bertemu dengan ulama-ulama besar.
dan beliau mengumpulkan, mengarang dan diberi umur Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Tuwfiya yaum as-sabti awwal yaumin min Rajab sanata 80 wa 90 wa 100. Beliau wafatnya tahun 198. Berarti umurnya waktu wafat itu 91 tahun umurnya. Masya Allah, umur panjang berkah luar biasa. Min kalamihi, kalau ini betul-betul ulama salaf. Kalau nak bilang salafi, yang betul-betul ulama, mengikut ulama salaf, ini dia Imam Sufyan bin Uyainah. Itu namanya betul-betul ulama salaf. Kalau mengikut Imam Ibnu Taimiyah itu bukan salafi sebetulnya, karena Imam Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk ulama salaf. Beliau itu di abad ke-7, abad ke-6, abad ke-7 Imam Ibnu Taimiyah. Yang namanya salafi yang hakiki sebetulnya ya yang ikut imam para ulama 300 tahun pertama. Di antaranya beliau Imam Sufyan bin Uyainah ini. Imam Abu Hanifah itu ulama salaf, lahir tahun 60-an Hijriah. Imam Malik bin Anas ulama salaf, lahir tahun 93 Hijriah. Ini Imam Sufyan bin Uyainah termasuk ulama salaf, lahir 107 Hijriah. Imam Syafi'i ulama salaf, lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Nah, satu kurun dengan Imam Syafi'i. Beliau inilah yang namanya ulama. Nak ikut ya ikut beliau. Nah, jangan mengikut mengatasnamakan salaf, tetapi yang diikuti ulama abad ke-7, abad ke-6. Tidak diragukan lagi mereka ini adalah khairul qurun, sebagus-bagus abad, sebagus-bagus kurun. Min kalamihi, karena mereka dekat sekali dengan periode, dekat sekali dengan masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah. Orang yang lahir 100 tahun pertama berarti dekat kurunnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka lebih akurat, berkahnya juga. Ya, mereka bertemu dengan para sahabat otomatis. Min kalami man tazayyana lin-nasi bi syai'in ya'lamu Allah ta'ala minhu ghaira dzalik sanahu Allah laisa minhu bid-dunya talabuhu ma la budda minhu. Man tazayyana lin-nas bi syai'in ya'lamu Allah ta'ala minhu ghaira dzalik sanahu Allah. Barang siapa yang menghias diri karena manusia dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tahu, sebetulnya hakikatnya dia itu tidak seperti itu, maka Allah akan menjelekkannya. Maksudnya gimana? Kalau ada seorang dia penampilannya ini Masya Allah itu tidak sesuai dengan hakikatnya, itu dia justru syanahullah, Allah akan menjelekkannya. Dia jadi menghias diri berpenampilan ini karena manusia saja, supaya dilihat kayak dia orang hebat, orang begini, orang dan lain sebagainya. Hakikat dirinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Dia hanya berhias menampakkan seolah-olah dia orang yang bagus. Jadi berhiasnya, berperilakunya itu semuanya karena manusia, bukan originalnya dia. Jadi sifatnya kayak orang munafik. Orang munafik kan begitu. Orang munafik ini hakikatnya di dalamnya enggak beriman, tapi casingnya dia ikut sholat dan sebagainya, persis mengikuti orang-orang yang beriman. Liman tazayyana lin-nasi bi shay'in ya'lamu Allah ta'ala minhu ghaira dzalik sanahu Allah. Jadi manusia itu apa adanya lah, enggak usah
sok-sok penampilan yang tidak sesuai dengan hakikat dirinya sendiri, karena itu justru akan memperjeleknya, akan menurunkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan sebetulnya beramal ini kan karena Allah, bukan karena manusia. Kok ada orang kok berperilaku, berpenampilan kok karena manusia. Kamu ini kan ibadah ini, kok karena manusia. Bahkan nggak cocok dengan hakikat dirimu. Tak usah gitulah. Ini yang agak susah. Susah bukan tak susah. Susah. Sehingga orang-orang tertipu dengan penampilannya. Dikira orang bagus, orang begini. Ternyata tidak. Kemudian hikmah beliau yang kedua, laisa min hubbid dunya talabuka ma la budda minhu. Tidak termasuk cinta dunia engkau mencari apa-apa yang harus dari dunia tersebut. Tidak termasuk cinta dunia engkau mencari apa-apa memang yang wajib, yang harus, yang darurat dari dunia tersebut. Ya kerja, nak makan, untuk kepentingan makan, untuk kepentingan pakaian, untuk kepentingan tempat tinggal. Memang harus, masa kita hidup suruh jadi peminta-minta. Ibadah juga, tapi jangan minta-minta. Kerja. Kerjanya tetapi sebatas memang itu untuk kebutuhan hidup. Jadi laisa min hubbid dunya, tidak termasuk cinta dunia, mencari dunia tetapi memang itulah yang dia butuhkan untuk kebutuhannya yang sudah harus dipenuhi. Lebih dari itu cinta dunia. Cinta dunia apa? Cinta dunia, senang dunia. Jadi dikumpulin dibanyakin, pamer sana, pamer sini. Tanda-tanda orang cinta dunia apa? Ya suka cari dunia, enggak ibadah. Itu namanya orang cinta dunia. Ya mesti. Hidupnya untuk apa coba? Untuk ngumpulin dunia toh. Ngumpulin. Habis itu mati. Enggak pakai ibadah lagi. Cinta dunia. Nah, kadang-kadang kita ini hal-hal yang seperti ini bagi orang awam ini suka terhadap dunia ini kadang-kadang dianggap satu kebiasaan. Biasa, tak apa-apa. Padahal itu berbahaya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi satu hikmah mengatakan cinta dunia itu awal dari segala macam kesalahan, dari segala macam dosa. Kalau dah cinta dunia, halal haram 4. Kenapa orang bermusuhan? Karena rebutan jabatan, rebutan pangkat. Kenapa orang bermusuhan? Karena rebutan duit, rebutan harga, rebutan harta. Kenapa orang bermusuhan? Karena rebutan proyek dan sebagainya. Asalnya itu karena kecintaan terhadap dunia. Tapi dunia itu masih boleh dicari, bukan tak boleh, tetapi sebatas yang dibutuhkan. Idza kana nahari naharan nahara safi wa laili lailal jahil fama asda'u bil ilmi alladhi katabtu man zida bi akli naqasa min rizqih arba'un nasi manzilatan man kana baina Allah ta'ala wa baina ibadih wa humul al-anbiya wal ulama man ra'a anhu khairun min ghairihi faqad istakbar wa dzaka anna iblisa innama manahu min as-sujudi li adama sallallahu alaihi wasallam istikbarah. Man kanat ma'siyatu fi sahwah farju lahu at-taubah. Fa inna adama asa mustahiyan wa ghufir lahu. Fa in kanat ma'siyatu fi kibrin faqsa ala sahibi al-la'nah. Fa inna iblis asa mustakbiran falu'in. Beliau mengatakan man ra'a annahu khairun min ghairi faqad istakbar. Barang siapa yang menganggap merasa
Barang siapa yang melihat atau merasa sesungguhnya dia lebih bagus dari selain dia, faqad istakbara, maka sungguh dia sudah takabur. Rasa lebih hebat dari orang, itu dah takabur. Merasa lebih hebat, lebih bagus. Itu adalah orang takabur. Wa dzaka anna iblisa innama manahu minas sujudi li Adam alaihissalam istikbaru. Jadi iblis itu dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa yang menyebabkannya dia tidak mau istighfar? Karena sifat takaburnya. Iblis itu tak mau sujud sebab apa? Sebab sifat takabur. Suruh sujud sama Nabi Adam tak mau. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Macam mana kok aku suruh sujud ke Nabi Adam? Katanya ana khairum minhu, aku ni lebih bagus dari dia. Allah menciptakan aku, khalaqtani, engkau menciptakan aku ya Allah min nar, dari api, dan engkau menciptakan Nabi Adam dengan tanah. Aku lebih bagus tanah lah sujud. Sombong. Nah, itu termasuk maksiat yang pertama dilakukan. Sombong. Kadang-kadang itu menjadi hal yang biasa. Kalau kita tidak introspeksi diri, kita akan terkena penyakit sombong. Aduh, rasanya pokoknya dianggap hal yang biasa saja kalau zaman sekarang. Karena banyaknya fitnah duniawi, jauhnya dari ilmu, jauhnya dari bimbingan. Jadi orang akan merasa hebat, merasa ini kayak dianggap hal yang biasa. Dan iblis tidak mau sujud karena merasa lebih bagus, lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka maksiatu fi syahwa farju lahu at-taubah. Barang siapa yang maksiatnya itu karena nafsu syahwat. Maksudnya maksiat ini memang dia karena nafsu, akhirnya dia bermaksiat. Ini karena dia nafsu akhirnya maksiat. Karena nafsu dia akhirnya maksiat. Farju lahu at-taubah, maka diharapkan baginya taubat. Masih ada harapan orang yang seperti ini untuk taubat. Mohon maaf, umpamanya dia melakukan hal-hal larangan-larangan Allah ditabrak, tapi memang karena nafsu. Ini masih ada harapan untuk taubat orang seperti ini. Fa inna Adam asa mustahiyan wa ghufiralah. Karena Nabi Adam alaihissalam itu di surga ketika dilarang untuk memakan sajaratul khuld. Orang bilang buah khuld, maksudnya buah kekekalan. Maksudnya apa itu kan buah itu kata setan, kalau engkau kepingin kekal di surga makanlah buah ini. Jadi itu Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian itu larangan itu dilanggar mustahiyan. Maksudnya karena memang nak makan, kepingin mustahiyan. Faghfirallah, maka akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana masyatu fi kibrin fakhsha ala sayyibil la'na. Tetapi kalau ada maksiat itu karena kesombongan, maka sangat dikhawatirkan yang melakukannya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in. Karena sesungguhnya iblis itu bermaksiat kepada Allah karena sombong, karena takabur, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam itu karena syahwat, dalam arti kepingin makan buah nih, kepingin makan. Hanya dengan Sayyidah Hawa makan buah itu. Padahal buah itu dilarang. Dia melakukan itu karena syahwat, kepingin. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Iblis ketika dia disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau juga. Dia maksiat ya. Tapi apakah maksiat itu karena kepingin, nafsu? Enggak. Dia tidak mau itu istikbara, kibrin, karena kesombongannya maka dia
melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bermaksiat itu karena kesombongannya, maka dia khawatirkan sekali dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis ketika dia bermaksiat kepada Allah itu bukan karena nafsunya, tetapi karena kesombongannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam kok sama Mas? Enggak sama. Tapi kadang-kadang kalau namanya kita dikasih nafsu sama Allah SWT, kadang-kadang tergelincir, balik lagi, tergelincir, balik lagi, taubat, istighfar. Itu masih diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan maksiat ini karena kesombongan, dia sombong, dia bilang gagah hebat ini, nak disuruh sholat dia, bukan macam sholatnya orang apa, orang menengah ke bawah, orang dianggap orang-orang yang remeh, orang-orang pinggiran, tak mau ya. Dia tetap dengan kesombongannya pakai baju bagus, ini sifatnya duniawi, tak mau dia ibadah, tak mau dia gengsi karena kesombongannya dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya luar biasa. Seperti ini itu akan terancam mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalau orang memang dia tergelincir ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena nafsu, itu masih ada harapan Allah menerima tobatnya. Satu lagi, Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam anna awala man mata iblis wa dzalika annahu awalu man asani wa inna ma a'udzu man asani minal mauta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa wahyu tersebut? Anna awala man mata iblis. Jadi di wahyu itu yang diturunkan kepada Nabi Musa, kata Allah, sesungguhnya yang pertama mati itu adalah iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang pertama mati. Iblis. Kok bisa gitu? Wa dzalika annahu awwalu man asani. Itu semua karena iblis itu adalah makhluk pertama yang bermaksiat kepadaku. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling awal pertama sekali bermaksiat kepada Allah itu adalah iblis namanya. Yang tadi itu disebutkan maksiatnya itu karena kesombongan dilakukan, bukan karena keinginan atau nafsu. Itu semua karena iblis adalah makhluk yang pertama sekali bermaksiat kepadaku. Ini dalam wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa inna ma a'udzu man asani minal mauta. Karena sesungguhnya aku menganggap atau menghitung orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah, menghitung termasuk orang-orang yang mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.